Dulunya ini rumah dibangun pada tahun 80-an. Waktu tahun 2010 belum lama sempat ada kejadian kasus pembunuhan di sini, wanita diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dulu sempat ada juga penampakan kayak semacam buaya dari danau sono, terus menuju ke arah rumah sini. Waktu itu memang kemalaman ya. Terus saya kehujanan. Kebetulan waktu itu sama anak saya tuh. Saya bawa anak saya ke sini. Mama, ada apaan tuh? Kok mama banyak pocong? Terus bagaimana nih, Ma? Anak saya besar. Mama, kita kabur aja. Itu laki-laki selalu melihat kita, Ma. Korin menjadi saksi tentang manipulasi sosok yang sering terlihat puluhan tahun tak berpenghuni, membuat suasana menjadi bertambah sepi. Sosok-sosok para siluman bahkan sering menampakkan diri. Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kipran oleh Jejak Paranormal. Misteri sebuah rumah tak berpenghuni yang terbengkalai selama bertahun-tahun, konon dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Banyak penampakan dari sosok makhluk asram seperti siluman buaya putih, dan banyaknya sosok korin sering bermunculan, membuat resah warga setempat yang melintas di depan rumah tersebut. Berbagai kisah yang menceritakan betapa angkernya rumah ini, sehingga rumah ini enggan untuk disinggahi oleh manusia. Bersama Kipran Aleu, Ana Cike, dan Solena Caniago, tim Jejak Paranormal akan menelusuri seberapa besar aura magis di tempat ini. Mungkin Ana mau coba sedikit kenalan dulu sekitar bangunan ini. Kaget dulu sih, Ki. Soalnya tadi baru kita membalikan badan ya, tiba-tiba tadi udah ada hampir kita melihat, dan dengan mata telanjang kita semua udah hampir ada perwujudan. Dan yang di dalam sih Anda lihat ada sekelebat sih, tapi ini dari arah belakangnya, dari sini, dari pohon sini kayak ngelebat ke arah sana, ada sosok pocong, Ki. Ada sosok pocong. Terus selain itu di sini sosoknya, jadi kayak mereka tuh sekarang kayak melintas. Soalnya pakai kalung apa ya? Nggak tahu itu plastik atau kaca, plastik kaca bisa dilihat. Pemirsa, berhubung di sini ada penonton, tolong saya minta satu penonton, saya mau coba masuki satu kekuatan di kalungnya Selena untuk menyerap satu energi yang memang berada di sini. Wardi, ya, Solena. Mas Wardi, nanti saya mau bermain sama Mas Wardi ya, untuk menunjukkan eksistensi energi, tepatnya energi ya, energi tak kasat mata yang bisa kita serap dengan sebuah sarana dari batuan alam ya, seperti itu. Ini mungkin bisa dibuka aja.
berasa banget ya. Coba di bawah aja. Tangannya juga merinding dua-duanya. Itu masih merinding ya dua-duanya. Tangan Rena juga tadi merinding ya. Bisa di close up tangannya. Tangan Mas siapa? Mas Wardi juga tuh. Masih bulunya masih berdiri. Yang mana tadi? Ini. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa fenomena apa yang tadi siapa ya? Iya, aku kayak kena apa? Ada batu panas gitu. Lalu Pertama-tama sih nggak ngerasa apa-apa. Lama-lama nanti panas. Aku malah tadi pikirnya akan menjadi merah banget. seperti itu ya. Takut kebakar ya. Takut bakar. Terus saya mau ini aja tadi mau lepasin. Ya, kalau dari Mas Mardi ini, Kalau saya ya terasa panas-panas sedikit tadi sampai begitu merinding. Merinding ya. ya, gitu ya. Ya, pemirsa bisa dijelaskan energi yang tak kasat mata adalah energi magnetik. Dia lebih berdekatan dari unsur gerak percepatan cahaya, yaitu yang biasa diciptakan itu diciptakan oleh Allah untuk memang menghadirkan satu fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena penampakan yang bisa dikaitkan oleh pikiran kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Makanya hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadikan karaktermu dan masa depanmu ya. Akan tergantung di dalam pemikiran itu sendiri. Oke, makasih. Ini hawanya juga beda ya. Iya. Ngerasain nggak di sini kayak lebih kayak ada kayak kesedot gitu ya. Iya, Kita emang di sini lebih langsung kuat. mendadak lemas. Lemas banget. Saya mau nunjuk atau bagian mana aja. Saya mau coba manifestasi sesuatu dari sini. Sini. Dicek dulu nih, nggak ada apa-apa. Oke. Ayo, ini. Gimana sih? Sini. Mungkin ada kru, coba cek di sini ada sesuatu nggak? Nanti disangka ini taruh, sudah naruh benda di sini. Nggak ada ya? Agak sulit. Soalnya ternyata benda-bendanya ini susah nanti masih punya orang ya. Tapi saya mau coba manifestasikan untuk pemirsa juga tahu punya orang. Maksudnya bukan benda pusaka liar, Iya. tapi dimiliki oleh Ada pemiliknya ya Ki ya. Iya. Saya mau meminjam saya mau meminjam benda pusaka yang memang dimiliki oleh orang yang dari sini. Apa itu? Nih, betul ya. Tadi kan saya lihat ya, di sini nggak ada apa-apa. Oh ini nih. Nih, Ini punya orang. Sebenarnya kita tidak mencoba menarik atau memanifestasikan, tapi lebih untuk meminjam mungkin pegangan seseorang, entah apa namanya, seorang oknum ya, bisa dalam taraf spiritual juga.
Tapi ini nanti saya kembalikan, cuman ini sebagai bukti bahwa ini manifestasi nggak hanya sebuah benda kita wujudkan untuk menjadi sebuah benda. Tapi ini bisa kita pinjam, yang jelas selama batu-batuan ini atau benda yang lain ini mempunyai aroma Solena seperti itu. Nanti ini saya kembalikan lagi, kita coba cek ke sana. Ya. Ini muka saya kencang. Muka saya kencang ya. Lihat lah. Lihat ya? Aku juga lihat. Tapi Iya, ada situ tadi. Kamu ini. dari semua itu lagi. Ada suara Biasa tadi saat kamera belum on, saya ngeliat ada beberapa ngeliat Iya, aku lihat. cahaya warna hijau. Iya. Warna hijau ke sana. Kalau aku malah di asap sih, yang pas asapnya. Ya, aku lihat cahaya. Itu kayak pusaka, itu kayak pusaka. Tapi saya mau coba cek dulu. Kebunnya. Incar aja, Ana, melakukan penelusuran dengan Solena, saya bawa penelusuran juga. Gimana di sini anak dalam aja ya. Dua. Oke. Nah, sembari saya menentukan koordinat lokasi pembuktian. Ya. Ya, siap. Seperti melewat bayangan itu aku kayak nggak padat gitu ya. Tadi kan dari arah sebelah sini kan melihat ada seperti sosok melebar masuk dan caranya beda nggak di sini hawanya yang saya udah rasain? Lain ya? Awalnya sih merasakan dari sini panas karena ini juga di sini juga ada sosok siluman yang memang mereka juga dari keluar meninggali tempat ini. Saya mulai merasakan lagi ya atau berinteraksi dengan sama ada kan? Nanti ada saksi juga, nanti anak lagi, nanti anak transfer lagi ke Solena, terus di sini karena anak lihat di sini ada beberapa sosok, nanti gerakan langsung tangannya apabila ada pergerakan, jangan Solena tangan atau Solena ada seperti pokoknya ada interaksi apapun yang ditahan yang dilawan terus dirasakan konsentrasi dan fokus. Kalau misalnya Mas mau jatuh jangan aja, oke? Tapi saya nggak baik-baik aja kan. Insya Allah baik-baik aja. Rasakan konsentrasi, fokus. Sekarang udah mulai merasakan ada rasa panas di telapak tangan. Ada. Apabila ada pergerakan, Solena lebih konsentrasi. Nanti Solena bisa cerita. Karena tepat sekarang dia bagian bawah telapak tangan Solena ada sesuatu bagian anggota tubuh yang sedang Solena sentuh. Bisa fokus, bisa konsentrasi. Terus diraba, dirasakan. Kalau kaki melangkah juga ikutin aja, nggak apa-apa. Terus Aku ngerasa panas aja di otak. terus saja ikuti. Ikutin ke arah sana, jangan ditahan. Nggak tahu aku ini apa. Ini Mas lihat tadi gerak-gerak sendiri. Mas Ranu,
tadi. Iya, dengar. Ini Anas lihat tadi gerak jendelanya. Karena memang di sini ada beberapa sosok yang sekarang berusaha duduk dan seperti memegang masih panas ya. Ini masih panas ya. Ini tangannya Solena panas ya. Panas. Tapi sebenarnya sosok tersebut menuju ke arah sana. Menuntun Solena ke arah sebelah sini nih. Iya. Mau nggak dirasain? Enggak, aku ngerasa panas. Rasa panas. Ada satu sosok lagi yang menurut Anda ini yang tadi Anda sempat bilang ini sosok siluman dan energinya lebih panas dari yang tadi di sebelah sini yang menurut saya. Kasih saya makan. Dalam konsentrasi rutin dengan tahan dan jawab. Kalau mau kaget dengan sentuhan yang Solena sentuh, mau teriak aja nggak apa-apa. Ada yang gelitik telapak tangan tuh. Terus kami karena lihat tuh ada satu energi yang berusaha ditransferkan oleh sosok anak-anak ke pikirannya Solena. Tadi Solena sempat nggak merasa kayak sedikit ingin ketawa gitu, Aku kayak megang ada kayak kain gitu. Itu kain itu bagian ininya apa? Kayak bajunya. Jadi mereka tuh sama kayak kita jongkok karena memang ruangan ini luas. Bagaimana kalau kita melakukan penelusuran sendiri-sendiri untuk menghabiskan lagi rasa penasaran? Karena biasanya beraninya aku ya. Kalau aku udah ini aku mundur ya. Iya, oke. Yang penting untuk menghabiskan rasa penasaran dan intinya gini, biasanya sosok-sosok menunjukkan sekali itu akan lebih berinteraksi ketika kita sendiri. Setelah saya berinteraksi, di sini ada beberapa sosok, ada beberapa poin juga dan ada sosok siluman juga dan tanpa disadari tadi saya sempat jongkok di sini, ternyata saya menemukan ini ada seperti ini bunga rampai dan ini juga ada seperti kain putih kayak biasanya tuh ini kain kapan kayak bekas ikatan tali buat mayat itu. Berarti memang karena memang tempat ini lama kosong, ada beberapa oknum-oknum atau orang-orang yang memang dengan sengaja datang ke tempat ini melakukan ritual. Iya, biasanya seperti itu. Kemungkinan mereka mengambil energi-energi dari kita di sini. Ada pocong di sini kan. Ya, biasanya memang Orang bawa kali pocong. bisa dibawa untuk dipergunakan sebagai media ritual mereka untuk lebih bisa cepat berinteraksi atau memanggil sosok-sosok baik dan memang berkomunikasi di sini ya, sosok-sosok silumannya. Sekarang Solena melakukan penelusuran sendiri, tapi sebelumnya Ana mau lebih memekahkan lagi indera batin dari Solena, apa itu pendengaran ataupun kata batin supaya lebih sensitif lagi, merasakan bahkan bisa tiba-tiba melihat itu secara batin, secara visual, ya. Selama penelusuran saya akan merasakan hal-hal yang memang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Oh iya, soalnya nggak bisa. Saya keluar dari ruangan ini. Kamu siapa? Ganggu saya.
Pemirsa, ketika Ana berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang ada di sini, dari belakang Ana seperti mendapat tarikan, dan ternyata di situ ada satu sosok yang masuk. Ana yakin itu sosok laki-laki, karena di belakang tadi Ana merasa ada seperti memaksa untuk masuk ke tubuhnya Ana, dan tiba-tiba tadi Ana lost. Di sini cuma ada Ana dan Mas Danu, kameramen. Sosok-sosok yang ada di luar dan sosok-sosok yang penghuni di sini tuh memang mereka sudah merasa memiliki tempat ini, yang lokasi ini. Ya, keluar yuk. Astagfirullahaladzim. Solena, penasaran bagaimana perasaan Solena setelah mengikuti penelusuran di jejak paranormal? Pengalaman apa aja yang Solena dapat? Pastinya ini pengalaman pertama saya yang begitu detail, benar-benar dari seorang paranormal yang benar-benar paranormal, yang ngeliat itu benda pusaka yang keluar dari jelas-jelas itu di mata saya ada apa-apa tadinya. Itu saya lihat ada dua batu. Terus yang saya jujur saya tadi sempat mikir mungkin ada, nggak tahu, ada kru ninggalin suara perempuan nangis atau apa. Dan setelah kita telusuri ke situ, memang kosong, memang nggak ada kru, memang nggak ada apa-apa. Aku sebenarnya termasuk orang yang tidak percaya, udah barat banget gitu. Dan wow, ini this is something. Setelah merasakan penelusuran di lantai ini, saya rasa ada ruangan yang merasa panas, ada ruangan yang badan saya jadi dingin dan merinding. Itu saya rasa oke, di halaman rumah yang satu lagi tadi, yang aku 15 menit sebelum kita syuting pertama, aku udah makan banyak di luar karena aku tahu kita bakal syuting tengah malam. 15 menit sebelumnya langsung mendadak yang aku lemes di bawah. Itu benar sekali pemirsa. Oke, berarti alhamdulillah dapat pengalaman baru ya. Dan aku nggak mau dapat pengalaman ini lagi. Oke, terus aja. Ya udah, Solena, pemirsa, sekarang kita temuin Prana di lantai bawah. Yuk. Selagi Ana dengan Solena melakukan penelusuran di dalam, kita melakukan penelusuran di sini. Hadir. Pada saat saya melakukan komunikasi di sini, tepatnya di seberang rumah ini, salah satunya, sekitar tahun 2006, ada pernah kasus mayat yang dibuang. Letaknya di setu ini, di depan ini ada setu. Itu tidak jauh dari tempat ini, sekitar 100 meter lebih, kurang lebih 150 meter ke arah depan. Dan sampai sekarang itu belum terkuak. Dan ada lagi pembunuhan yang dibuang laki-laki di sana, tapi dia tidak menyebutkan kapannya. Yang jelas masih sekitar 2010 ke bawah, pemirsa. Beda dengan pada saat saya melakukan komunikasi untuk mengetahui keberadaan orang yang pernah dibuang atau dibunuh di sekitar setu ini. Itu sekitar tahun 2006 sampai sekarang belum bisa dikuak kasusnya. Karena mungkin sudah cukup lama juga ya. Karena tidak diketemukan barang-barang bukti seperti identitas korban. Nah, itu yang mungkin menyulitkan pihak-pihak yang berwajib ya, pemirsa. Hadir. 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 Hadir.
Masih belum dapat ini ya. Coba kita ke arah sana. Tunjukkan eksistensi kalian. Dari center ya. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Gak berani kalian, Gak berani. Hadir. 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 Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke. Kejar. Hati-hati. Oke. Dia jalan yang nge-fly ya? Nge-fly, santai. Rumah orang, jangan berisik. Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa, tadi kita melihat sosok penampakan di situ. Nah, untuk itu saya mau mendeteksi keberadaan energi yang mungkin tidak sempat terlihat oleh mata saya untuk mencari keberadaan eksistensi makhluk-makhluk astral atau sesuatu yang memang bisa kita perlihatkan kepada kita semua ya. Ada alat. Kita coba ke arah sana untuk mendeteksi. Ini frekuensinya masih mencari ya pemirsa. Allahu Akbar. Tiba-tiba nyala nih. Kenceng banget. Enggak berkedip-kedip di sini. Tapi frekuensinya dia freeze ke angka 1. Nah. Itu Allah Akbar, Allah Akbar, Iya. Itu. Nih. Pemirsa. Bentuk rasa kaget kita. Salah satu lighting kita melihat itu dari awal. Itu sosok itu. Jelas ya, melihat semua. Ini menunjukkan tiba-tiba ini tiba-tiba. Nah, ini alat tersebut nih. Ini masih membuktikan bahwa dia masih ada di sini, di sekitar kita. Saya mau coba panggil lagi. Siapin mentalnya semua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Itu. Mana? Apaan? Keluar lagi lu. Apaan? Mana? Tuh, kalanya tuh. Keluar lagi lu. Mana? Mana? Nggak ada. Kita nggak lihat. Itu tuh di dalam tuh.
Woi, malah lu lagi. Mana? Astagfirullah. Mana sih? Center mana center? Allah. Oh iya. Center mana center? Center. Hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Ayo, udah bakar. Tunjukkan eksistensi kalian, hei Mas Rokal Jin. Wujud. Hadir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jum, dapat gak? Jum. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ini penampakan paling lama yang pernah tim jejak paranormal lakukan untuk penelusuran. Biasanya mereka muncul kalau misalkan saya berdua dengan kameramen, biasanya hanya sekelebatan. Tapi anehnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang dari tim jejak paranormal yang bagian penelusuran mengikuti saya. Ini penampakan terlama, bisa dibilang penampakan terlama yang memang kita lihat, kita kejar. Sayangnya kita tidak bisa menembus itu ya, karena tidak ada jalan lain untuk bisa kita masuki. Karena di situ ada sebuah seperti parit yang membatasi ruang gerak kita. Kita ke atas dulu. Kita tidak bisa menembus ke halaman tersebut, ke depan rumah tersebut, karena memang ini penuh dengan semak belukar. Kita takut ada binatang yang memang ini ya yang kita tidak inginkan bisa dilihat. Kita sulit. Saya rasa cukup ya, tidak bisa kita lakukan pembuktian lagi karena sudah banyak banget yang memang kita dapatkan di sini. Ini benar-benar yang tempat tinggal saya tuh bangunannya 250 tahun. Saya tinggal sendiri. Dan saya udah tinggal 10 tahun gak ada pengalaman yang seperti itu sama sekali. Itu di mana? Itu di New York. Di New York. Dan saya masih tinggal di situ. Saya nggak tahu dengan pengalaman ini kayaknya saya pindah rumah. Ya pemirsa, Allah menciptakan dua sisi pengetahuan. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, serta ada bawah. Gangguan gaib dari rumah ini terkadang menyulitkan nyali dan mental kita. Namun, rekatkan hati dan bulatkan iman sebagai pelindung dari bangsa kegelapan. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya Ana Cekiri, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.